Assalamualaikum, selamat malam. Bertemu lagi dengan saya Wahyu Muryadi atau biasa dipanggil Om Wai dalam acara E-Talk Show with BHS. Ya, tentunya kenapa dipanggil Om Wai? Karena saya akan meluncurkan sederetan pertanyaan-pertanyaan yang menggelitik tapi juga menggigit, ya kan? Dengan seorang tamu kita pada malam hari ini, seorang yang sangat beken, seorang yang kontroversial, penggemar ilmu filsafat, aktivis, ganteng tentunya, dan disukai emak-emak. Udah tahu belum siapa dia? Inilah Rocky Gerung. Selain pandai mengeluarkan celetukan-celetukan yang menggigit dan kontroversial, Rocky Gerung ini juga pintar menyanyi lagunya John Denver. Yes, Ya. On the Road. Ya, Country Road ya. Iya. Kenapa Rocky suka Road. John Denver? Kenapa suka John Denver? John Denver itu mewakili dua soal, yaitu kejujuran dan naik gunung. Dua-duanya saya suka. Wah, ya. Mari kita ngomongin selanjutnya. Rock, silakan. Oke. Di sini aja. Sini apa sini ya? Ya, di sini aja nggak Sini apa. aja ya. Ya, ini biasanya presiden di sini, tapi itu lo lah ini. Kalau di sini tim sukses. Ya, itu tim sukses ta. Itu jasnya dipakai juga nggak apa-apa, jangan taruh situ nanti kayak. Saya takut dikira- nih, nanti kalau saya pakai nih, mak-mak makin Apa? histeris jadi saya. Makin histeris kalau pakai dia. Nah, Rocky nggak terlalu seneng pakai jas, nggak boleh sama dukunnya kayaknya. Nah, ngomong-ngomong, Why, yes. boleh gue panggil profesor nggak? Atau prof atau itu cuma julukan aja sebenarnya? Nanti banyak yang marah. Banyak yang marah ya? Tapi kalau resikonya dimarahin juga nggak apa-apa. Biasa, gitu, biasa dimarahin ya kan? Ya biasa. Nah, sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih jauh, kita udah tahu ya, Bang atau Bung Rocky Gerung ini halinya atau pakarnya bikin quotes. Coba deh, Rock bikin quotes tentang yang sama-sama kita suka ini, tentang wanita. Hahaha. Coba. Wanita itu indah sebagai fiksi dan berbahaya sebagai fakta. Wah. Wanita itu indah sebagai fikti, tapi berbahaya sebagai fakta. Ngomong-ngomong soal yang berbahaya tadi itu, ya ada beberapa kutipan pernyataan beliau ini yang coba kita simak. Perbanyak seminar Pancasila, walaupun DPR nggak kasih APBN. Loh, solusinya bukan perbanyak seminar. Selama Pancasila dinyatakan final, buat apa diseminarkan? Seminar itu artinya membuka peluang interpretasi tentang Pancasila. Tuh. Tapi negara bilang nggak udah final. Jadi orang jengkel terhadap cara negara untuk melebarkan percakapan publik. Jadi tinggalkan aja bahwa 50% itu, 51% itu adalah bukan hasil HOA namanya. Apa istilahnya itu? Head of Agreement, tapi itu HOAX, hoax itu, 51%. Ibu Rocky. Yes. Jadi pernyataan-pernyataan Anda itu kan menggelitik, ya kan, menggigit bahkan, Ya. juga bikin sakit hati orang, bikin senang, viral yang pasti. Itu munculnya itu tiba-tiba, spontan, atau direnungkan dulu, atau dapat pangsit dari langit ketujuh, atau bagaimana ceritanya? Kan setiap talk show tuh pasti ada keinginan kita untuk kasih komentar tuh. Jadi Ya. wajah orang aja menimbulkan imajinasi. Jadi dari mana aja, bisa tiba kapan aja dan di mana aja tuh. Banyak cuplikan-cuplikan dari pernyataan beliau ini yang sangat kritik pada pemerintah, tajam, kadang-kadang agak sinikal misalnya kan. Yes, oke. Itu apa sih motifnya? Rock dibilang begitu? Pemerintah itu ditakdirkan untuk dikritik. Oh, Jadi kasihan ya.
Ya memang karena kekuasaan itu cenderung absolut, oleh karena itu kritik adalah permanen di dalam politik. Jadi orang yang nggak kasih kritik, ya dia nggak mengerti hakikat kekuasaan. Kekuasaan harus terus dikritik, kalau bisa 27 jam sehari itu. Dan yang dikritik harus bagaimana? Harus tahan atau harus marah juga? Harus. Yang dikritik itu, kalau dia nggak tahan dikritik, ya kupingnya aja dia tutup. Bukan dia menutup mulut orang yang mengkritik. Jadi kalau Anda tidak tahan dikritik, silahkan tutup kuping. Bukan tutup mulut si pengkritik. Itulah. Jadi kita memang harus tahan kritik, tahan berdebat juga. Nah, Rocky ini saya lihat memang dari dulu hobinya berdebat. Emang begitu? Apa asiknya debat tuh, Rock? Debat itu tukar tambah pikiran aja sebetulnya. Jadi kan hidup kita hanya dihasilkan melalui perdebatan di dalam politik. Tanpa perdebatan nggak ada politik. Politik dari awal adalah tukar tambah pikiran itu. Jadi kalau kita nggak berdebat, maka kita asuransikan nasib politik kita pada orang yang bakal mengatur seluruh hidup Anda dan Anda tidak punya kesempatan untuk menagih dari dia kebaikan sekecil apapun. Karena itu dia mesti didebat terus. Dan debat itu harus berlangsung di wilayah publik. Nah, kalau saya debat atau saya kasih kritik, nanti orang bilang Anda sudah pernah bikin apa? Lah itu pertanyaan dungu. Karena saya memberi kritik pada kekuasaan yang adalah urusan publik. Kalau saya bikin salah, itu urusan privat saya tuh. Jadi saya memberi kritik pada urusan publik, hanya itu. Jadi sebaliknya, kalau suatu saat takdir itu datang, Rocky Gerung tuh jadi pejabat publik, jadi Anda juga harus siap dikritik, ya kan? Saya nggak siap, saya anjurkan supaya kalian yang siap mengkritik. Oh gitu ya, oke. Rock, ini terus terang Bung Rocky. Saya lihat kan kritik Anda bolehlah hak asasi untuk mengkritik, ya itu bagus, sehat di negeri demokratis kayak gini. Cuman persoalannya apa memang iya pemerintah itu harus dikritik sedemikian rupa, dan maksud saya adalah apa nggak ada baiknya nih pemerintah? Presiden Jokowi itu ada baiknya nggak sih menurut Anda? Bagian yang baik itu memang dimaksudkan oleh konstitusi. Jadi tugas pemerintah membuat hal yang baik. Kalau dia berbuat baik ya kita nggak perlu puji karena itu memang tugas dia berbuat baik. Yang kita kritik kalau dia berbuat tidak baik itu. Satu aja deh kalau boleh nih. Kalau mau dipuji apa ya pemerintah yang sekarang ini perlu dipuji? Ya saya berupaya tuh dalam 4 tahun ini buat memuji, tapi mungkin 20 menit ke depan bisa ketemu. Kalau sampai sekarang saya belum punya tuh apa yang mau dipujikan itu. Itulah Rocky Gerung. Ngomong soal kritik ini kan munculnya faktor Rocky Gerung. Kalau disebut faktor ini kan muncul pada saat pemerintahan Jokowi JK dan yang akan datang terus saja. Yang sebelum-sebelumnya kok nggak ada suara kritik itu ya Rock ya? Zaman Pak SBY misalnya maksud saya. Oh, waktu Pak SBY kritik saya lebih pedas sebetulnya kalau you lihat. Dulu lebih keras. Cuman orang nggak mau. Apa misalnya ngomong? BLT juga dulu saya kasih kritik karena dipergunakan pada saat ada keperluan politik. Oh, bantuan langsung tunai itu ya? Bantuan langsung tunai. Tapi itu memang kritik terhadap kebijakan. Saya nggak kritik SBY sebagai orang. Dia. Ya, ini ada. Aduh, saya baca. Lu aja deh. Lu nggak tega. Boleh diedit nggak? Baca dong. Rocky cocoknya debat sama Vicky Prasetyo. Terus ini Arya Wiguna, Bopak Castello. Oh semua itu Cesar Opi Kumis cocoknya jadi pelawak aja. Kalau semua mereka digabung itu nggak ada apa-apanya dengan Om Wai. Ini muji apa nyela sebenarnya? Ini yang ngirim siapa nih? Riri. Oke, salam buat Riri itu. Itu jawaban saya. Perempuan, Riri, perempuan. Oke, perempuan. Ini yang tadi yang berbahaya juga itu tadi kadang-kadang. Nah, ada lagi nih. Sabar, nggak usah emosi. Tenang aja. Filosof di mana-mana nggak boleh emosi. Calm down, please. Nah, ini nih. Nah. Ini dibaca apa saya robek aja nih? Baca aja. Disiplin ilmu Rocky adalah master bacot. Silakan retweet ya.
Kalau untuk sekedar bacot, Rocky jagonya. Walaupun cuma sekedar bunyi, yang penting lawan bicara kewalahan. Si Rocky tidak bisa berkutik kalau lawan bicaranya seorang ibu dari Partai Nasdem. Yang saya ingat. Selamat Bung Rocky, perdalami ilmu bacotmu. Dan semoga mendapat gelar Master of Bacot. Saya kira ini juga dari... Tenang. Gimana komennya apa dong komennya? Ya benar, seluruh kemarahan dia ada di dalam kutipan ini. Dan saya merasa teruji karena akan diberi Master of Bacot. Judulnya apa nih? MOB, Master of Bacot. Itu saya nggak tahu kenapa pakai istilah bacot itu. Master of Bacot atau Master of Bekicot. Ya. Oke, kita lanjut Yes. bicara kita setelah yang satu ini. Nih, sepeda. Sepeda. Apa? Hadiah. Hadiah. Ya. Hadiah yang nggak diperlukan sebetulnya. Iya, masih bersama Om Buaya dalam E-Talk Show with BHS bersama bintang kita Rocky Gerung. Yes. Nah, hadirat banyak yang belum tahu kan, ada satu hobi yang belum terekspos dari tamu kita Rocky Gerung, yaitu mendaki gunung. Jadi boleh cerita dulu, dia aktif di Mapala UI dong berarti ya? Saya bukan anggota Mapala UI, tapi saya berteman banyak dengan Mapala, jadi saya suka jalan sama mereka tuh. Iya, iya. Dalam aktivitas naik gunung atau trekking gitu. Oke, apa asiknya itu naik gunung? Naik gunung itu, kalau Anda naik gunung, Anda mengalami seluruh jenis orgasme itu. Orgasme estetik dapat, orgasme intelektual dapat, orgasme batin dapat. Jadi seluruh puncak kenikmatan hidup itu ada ketika Anda naik gunung. Karena Anda diuji pada status kepekaan untuk 2 senti melangkah artinya jurang. Lupa tarik napas panjang artinya pingsan. Nah ini Bung Rocky, mau nanya soal cerita di kampus. Iya. Wah ini dibilang dulu sempat rame ya, dosen filsafat dibantah lah, katanya tidak tetap lah, sudah lama nggak ngajar lah. Sebenarnya kayak apa sih sekarang, kayak apa sekarang ini? Saya nggak ngajar, tapi saya tuh masuk UI ngajar di Departemen Filsafat karena diminta oleh UI, bukan saya melamar. Oh, oke. Ya UI mungkin masih kekurangan IQ, dia minta saya, jadi saya Laka ini. itu. Iya. Tapi sebelum itu Anda kuliah di Fakultas Teknik ya, betul? Saya pernah kuliah fakultas teknik, fakultas macam-macam. Paling nggak saya punya 4 jaket kuning lah di UI itu. Oh. Nggak, Hukum pernah di. Yang lain-lain tuh lulus semua itu? Enggak, saya nggak pernah lulus, nggak pernah. Karena saya nggak pernah sekolah supaya dapat bukti itu. Atau ijazah. Satu-satunya yang saya selesaikan adalah filosofi, filsafat. Jadi bagi saya, ijazah itu tanda Anda pernah pergi ke sekolah, bukan tanda Anda pernah berpikir gitu. Jadi apa gunanya tuh ijazah itu? Ya padahal sampai sekarang saya nggak pegang satu ijazah pun. Iya. Karena ijazah filsafat juga enggak? ada, tapi saya nggak pernah ambil, saya nggak pernah wisuda, itu pasti Ya, ada. nah ya itulah, kenapa Anda kok menolak wisuda itu? Iya, pakai toga kan di depan rektorat tuh, terus dikasih segala macam perlengkapan seolah-olah jadi raja dalam 2 jam itu tuh. Terus besok dia jadi dungu lagi tuh, ngapain tuh dia? Oh iya, itu ketemu kata-kata dungu itu bagaimana sih? Saya pakai kata itu bukan buat menghina orang, tapi untuk menggambarkan cara dia berpikir itu. Nah kalau orang anggap jangan pakai kata dungu, lalu apa artinya kata pinter kalau nggak ada padanannya tuh? Kalau begitu jangan pakai kata buruk sehingga baik itu nggak ada artinya. Jadi padanan itu mesti lengkap. Coba hilangin kata dungu dari KBBI itu. Maka seluruh kata pinter, cerdas, berbudi segala macam nggak ada gunanya karena nggak ada bandingan. Saya berupaya untuk mengurangi mengucapkan kata dungu.
Tetapi fakta kedunguan bertambah tiap hari. Jadi Waduh, bagaimana saya celaka. hindari itu? Langka. Kenapa dipilih kata dungu? Apa bedanya dengan diksi itu dibandingkan kata bodoh, bahlul? Jadi dungu adalah cacat di dalam bernalar. Bukan orangnya tapi cara bernalarnya tuh. Jadi nggak ada urusan dengan fisik ya. Nggak ada urusan Nggak dengan fisik. Ini soal nalar. Seseorang itu. Ya, Rok. Ini akan ada challenge ini. Oke. Yang akan kita tunggu teman saya ini. Olive. Mainkan. Oh, wow. Hai. Kamu salim juga sama Jangan cium tangan saya ya. sama- Cium pipi boleh. Waduh, waduh. modus. Oke, Bang, Ya. ini ada fishbowl. Ini di dalam sini ada kata-kata yang nanti harus direaksikan dengan cepat. Misalnya ada satu kata, apa yang Bang Rocky inget ketika mendengar kata itu gitu. Jadi tangan saya masukin ke situ. Mau aku yang ambil? Hati-hati kamu ada cebong di dalamnya. Aduh, udah dicek kok nggak ada cebong tuh. Lo ngomong-ngomong cebong, ngomong jangan kayak kampret Loh, ini juga. kan? Oke, Bisa? boleh. Boleh ya? Jadi saya ambil Ya. lalu Langsung Ambil. baca Oh, katanya di dalam apa? ini, oke. Iya, nanti Oh. disebutkan Dalam. apa yang terlintas Apa di satu kata? pikiran Bang Rocky satu satu kata. Mhm. Begitu saya buka itu. Iya. Iya. Teng 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 tong teng. Hate speech. Hate speech. Sontoloyo. Arahnya mesti nyerempet-nyerempet kalau nyerempet. Ya oke, lagi loh. Lagi. Buset banyak amat. Banyak orang ada 100 Bang di dalam. Apa itu? Belan-belan. Joko Widodo. Ah. Apa itu? Saya berupaya nggak kena delik ya. Aku minggir dulu dah. Dia yang berani, kita kan Joko takut. Widodo, kata yang dekat hari-hari ini adalah hilang kontak. Ya hilang Ya. kontak. Ya itu komentar. Ya. Bahaya jangan dipajangin terus. Udah. Aduh. Nah, ini pas banget Playboy. ini buat Om Wai. Bukan gue. Wah. Bukan gue. Lah ini nggak ada, maling ngaku nggak ada. Tapi penampilan sudah lebo banget loh. Iya kan? Udah cukup. Apa lagi? Wow, Ada masih. lagi? Ada banyak. Ayo, Habisin. Oke. Ya, belum ketemu kata yang misterius belum ketemu. Oh, yang misterius belum. Nah, cepetin. Udah cepet. Udah tinggal dua. Durasi. Udah tinggal dua. Nih, Terus lagi. sepeda. Sepeda. Apa? Hadiah. Hadiah. Ya. Hadiah yang nggak diperlukan sebetulnya. Udah dipilih aja yang bagus ini tadi ya. terakhir ya. Jimat nih. Terakhir nih. Mudah-mudahan seru. Buset dah. Apa itu? Prabowo Subianto. Iya. Apa tuh? Kenapa ini mesti keluar terakhir? Nah, Itu pertanyaannya di Bang Rocky kenapa ngambilnya nggak ngambil yang itu dari tadi? berani ketus nggak? Ya itu komentar saya. Mengapa baru keluar sekarang itu? Itu pertanyaan. Enggak, satu kata. Nah. Terus pilih satu kata. Satu kata apa? Nanti. Nanti ya. Nanti. Berarti ya nanti. Oke, baik Rocky, terima kasih banyak. Luar biasa. Gila lu. Gila. Apa Berdua kalimat begini, berdua yang Pak begini. Mahfud bilang apa waktu itu sudah Pak Jokowi menjelaskan kan? Saya bilang begini, enggak apa-apa. Pak Mahfud. Wah, itu kan Pak SBY. Oh itu SB ya. Oh. Itu Pak SBY.